Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel saya Fanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang turunan. Ya, ini soalnya gabungan dengan fungsi. Oke, di soal dikatakan seperti ini, diketahui fx adalah ax kuadrat plus 2x plus 4. Mungkin saya tulis lagi di sini biar lebih jelas ya. Jadi fx sama dengan, ini adalah ax kuadrat plus 2x plus 4 plus 2x plus 4. Ini ada sebuah fungsi fx. Kemudian ada fungsi yang kedua, yaitu fungsi gx yang dikatakan, saya tulis lagi. Fungsi gx ini adalah x kuadrat plus ax, x kuadrat plus ax min 2. Ya, kamu bisa lihat di soalnya. Oke, jadi ini ada dua buah fungsi fx dan gx. Kemudian dikatakan di sana di soal bahwa fungsi yang ketiga, yaitu hx, ini adalah fungsi fx dibagi dengan fungsi gx. Inilah fungsi hx, gitu ya. Nah, di manakah soal turunannya, dan kemudian dikasih tahu sama dia kalau hx ini kita turunkan jadi h aksen x, ini berarti turunan dari fungsi h nilainya sama dengan 1 pada saat x-nya 0. Jadi ini x-nya 0 ya, gitu ya. Jadi h aksen 0 sama dengan 1, berapakah nilai a, gitu ya, pada saat x-nya sama dengan 0. Ini soal yang ditanyakan, diminta untuk dikerjakan pada soal ini. Oke, baik, sebelum kita membahas soal ini, buat kalian yang baru pertama kali mampir, channel saya Fanya Daniela, kita menyajikan pembahasan soal dan penjelasan materi untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi, khususnya SMA ya. Jadi kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga setiap kali ada video baru, kamu dapat informasinya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan coba membahas soal berikut ini. Nah, baik, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka pertama kamu harus cari dulu berapakah nilai fungsi hx ini, yaitu fx per gx, gitu ya. Jadi kalau kita kerjakan di sini, hx itu adalah dibilang fx per gx, berarti dengan kata lain dia adalah ax kuadrat, ini yang fx-nya ya, plus 2x plus 4 per fungsi gx-nya, yaitu, saya geser sedikit, itu adalah x kuadrat plus ax min 2, gitu ya. Walaupun ini bentuk kuadrat, jangan sekali-kali kamu berpikir kalau ini kita akan faktorkan, karena ini adalah prinsipnya adalah soal untuk turunan, gitu ya. Dan di soal diminta h aksen 0 sama dengan 1, berarti kita harus cari h aksennya atau turunan dari fungsi h. Nah, kamu ingat pada aturan turunan berlaku untuk u per v, kalau dia diturunkan, ini ddx ya, untuk u per v itu sama dengan u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Ini yang berlaku untuk turunan. Ya, bentuk pecahan seperti ini. Oke. Jadi anggaplah di sini u-nya itu adalah fungsi dari yang atas, yaitu fungsi ax-nya, x kuadrat plus 2x plus 4, gitu ya. Berarti di sini turunannya u aksennya adalah ini kali ke depan, berarti dia 2ax, gitu ya, plus 2, ini turunannya. Oke. Fungsi yang kedua adalah v, ini adalah fungsi yang bawah, yaitu fungsi gx, ini adalah x kuadrat plus ax min 2, gitu ya. Dan kalau kita turunkan, ini menjadi v aksen, ini jadi kali ke depan menjadi 2x plus a. Oke. Nah, berdasarkan aturan di atas, maka ini kita akan gunakan untuk mencari turunan h aksen tadi. Berarti menjadi turunannya sesuai dengan aturan di atas, berarti h aksen x, saya geser sedikit. Berarti ini adalah h aksen x sama dengan u aksen v. Berarti ini u aksen yang ini, u aksen yang ini dikali dengan v, gitu ya. Jadi ini adalah 2ax plus 2, ini u aksennya, dikali dengan v. V-nya adalah bentuk biasa yang ini, itu adalah x kuadrat plus ax min 2, ini u aksen v, gitu ya. Terus dikurangi v aksen u, berarti yang ini kali ke sebelah sana ya, berarti ini adalah 2x plus a, gitu ya, dikali dengan u nya adalah ax kuadrat, ini agak panjang, ax kuadrat saya pindah ke bawah sedikit ya, plus 2x plus 4, gitu ya. Oke, jangan lupa masih ada per.
Ya, ini adalah per V kuadrat. V kuadratnya adalah yang ini. Itu adalah X kuadrat plus AX min 2 dikuadratkan. Oke, ini adalah bentuk dari apa itu namanya H aksennya. Jadi H aksennya kita sudah turunkan, didapatlah hasilnya dalam bentuk seperti itu. Gitu ya, kelihatannya memang cukup lumayan panjang atau cukup lumayan ribet. Ya, tapi nggak masalah, sebenarnya kita tidak usah selesaikan karena di sini dibilang di soal bahwa diminta H aksen 0. Jadi ini kita akan masukkan nilai X-nya 0 gitu ya. Jadi ini kamu tidak usah coba selesaikan apapun juga. Tidak usah coba kamu coret atau apapun juga, biarkan saja. Tapi diminta adalah H aksen 0 tadi. Nah, kalau H aksen 0 berarti X-nya kamu ganti dengan 0. Akibatnya suku ini akan hilang. Jadi tinggal 2 gitu ya. Dikali dengan kurung yang ini. Suku yang ini tinggal hilang semua. Yang ada X-nya hilang. Ini hilang, ini hilang. Tinggal minus 2. Gitu ya, akhirnya lebih gampang kan. Sekarang sebelah sini X nya diganti 0, ini hilang, jadi ini tinggal A gitu ya. Yang sebelah sini X nya diganti 0, ini hilang, tinggal 4 di sini dikali dengan 4, jadi sederhana ya. Oke, sekarang yang bawahnya ininya 0, X nya berarti ini hilang, tinggal ini min 2 dikuadratkan, terus saya langsung aja 4 gitu ya. Nah, ini nilainya sama dengan 1. Di soal tadi dibilang seperti itu. Nah, soalnya menjadi sangat mudah nih kalau kita selesaikan. Ini menjadi min 4A per 4 sama dengan 1. Gitu ya. Kalau kita bereskan sedikit lagi, ini keluarkan min 4 gitu ya. Min 4 ini adalah 1 plus A, keluar min 4-nya ke sana ya. Per min 4 gitu ya, per 4 sama dengan 1, jadi ini bisa dicoret gitu ya. Jadi kalau min 1 nya kita kembalikan, jadi ini min 1 min A sama dengan 1, atau min 1 ini masuk ke dalam min 1 sama dengan A. Jadi jawabannya A nya sama dengan min 2 gitu ya. Kalau kita lihat dalam pilihannya itu adalah E. Oke, jadi bisa ya. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, memang untuk mengerjakan turunan dalam bentuk pecahan, kamu harus ingat aturan U per V. Dan ini memang sedikit agak panjang, tetapi jangan usah kamu khawatir, karena diminta adalah H aksen 0, sehingga kamu tinggal masukkan angka 0. Jadi setelah kamu buat turunan yang panjang ini, gitu ya, kamu masukkan X-nya 0. Maka banyak suku yang akan tercoret, dan akhirnya kamu akan ketemu bentuk yang sangat sederhana, dan didapatkan nilai A-nya yaitu min 2. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan video ini bisa dimengerti dengan jelas. Kalau masih ada sesuatu yang kamu nggak jelas, atau kamu yang nggak ngerti, kamu boleh tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Nanti kita akan berikan penjelasan ulang. Sama juga kalau misalnya kamu ada soal yang ingin dibuatkan video pembahasannya, kamu tinggal foto dan kirim ke alamat email yang tertera di kolom deskripsi. Nanti kita akan buatkan pembahasannya. Oke. Makasih sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oh ya, dan share juga ke teman-temanmu yang lain ya. Oke, tetap semangat.